hamba-hambaku yang meminta, fa'utilah, maka aku akan memberikan. Yang meminta ampunan, maka aku akan berikan ampunan. Dan tentunya momentum ini adalah momentum yang sangat indah dan bakal Anda kenang sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama mengharapkan rahmat, sama-sama mengharapkan maghfirah, dan tentunya kita semua mengharapkan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di tempat ini, di masjid yang berkah ini, mendapatkan nikmat tersebut. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua menghantarkan kita sehingga kita sudah melaksanakan rutinitas ibadah Ramadan 20 hari. Dan alhamdulillah kita sudah masuk dalam puncaknya bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan malam ini dengan kegiatan yang berbeda tentunya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dimaktub dalam Sahih Al-Bukhari, ditanyakan kepada Aisyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadapi 10 akhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Jadi dalam hadis ini ada 3 poin utama. Mengapa baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang pertama, syadda mi'zarah, mengkencangkan sarungnya. Ahlul ilmu menyampaikan syadda mi'zarah kinayah dalam bahasa Arab, bahwasanya beliau menyampingkan hubungan biologis antara suami dan istri demi untuk mencapai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di 10 malam terakhir tersebut. Dan syadda mi'zarah, ahlul ilmu menyampaikan juga bahwa syadda mi'zarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan ini simbol untuk apa? Untuk menjadikan momentum ini menjadi peningkatan ibadah tentunya. Jadi syadda mi'zarah adalah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meningkatkan pertama kualitas ibadahnya, meningkatkan yang kedua kuantitas ibadahnya. Jadi syadda mi'zarah, dia tingkatkan di 10 malam terakhir ini kualitas dan kuantitasnya. Jadi ketika 20 hari pertama sudah lewat, nah 10 hari terakhir ini beliau tingkatkan semuanya, dari baca Qur'annya, dari qiyamul lailnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk mengajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Quran. Dikaji, Jibril dan Nabi mengkaji Al-Quran di setiap malam-malam Ramadan. Oleh karenanya syadda mi'zarah, peningkatan kualitas ibadah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah tentunya. Dan poin yang kedua adalah ahya lailah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di 10 malam terakhir ini banyak menghidupkan malam-malamnya. Dihidupkan malam-malamnya, Pak, dengan kegiatan
ibadah ritual tentunya. Jadi ini adalah puncak hasil dari ibadah yang kita lakukan 20 hari pertama. 20 hari pertama kita sudah lakukan berbagai kegiatan ibadah. Nah, 10 malam terakhir ini adalah puncaknya. Puncak dari serangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Ahya lailah, dihidupkan malamnya, Pak. Dan tentunya ahlul ilmu menyampaikan as-shaim akhul qaim, al-qaim akhul shaim. Orang yang gemar berpuasa itu tentunya malamnya ia sering bangun malam. Dan orang yang sering bangun malam tentunya siangnya ia sering berpuasa. Dan ini adalah min da'bus shalihin. Ini adalah amalan-amalan orang saleh terdahulu. Siangnya mereka berpuasa dan malamnya mereka bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis qudsi disampaikan, nazala rabbuna yanzilu rabbuna thulutsal akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Jangan tanya bagaimana turunnya, tetapi kita imani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi di sepertiga malam untuk melihat di mana hamba-hambaku berada. Hamba-hambaku yang meminta, fa'utilah, maka aku akan memberikan. Hamba-hambaku yang meminta ampunan, maka aku akan berikan ampunan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sepertiga malam di 10 malam terakhir ini adalah fursah, adalah suatu kenikmatan. Jangan sampai lewat begitu saja, bapak-bapak ibu sekalian. Dan poin yang ketiga adalah aiqadha ahlah, yang mana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunkan. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, apabila ingin rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan sunnah ini. Dibangunkan. Ibu-ibu yang bangun lebih awal dibangunkan suaminya. Suami yang bangun lebih awal dibangunkan anak-anaknya, dibangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk tingkatkan amal ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya momentum ini adalah momentum yang sangat indah dan bakal Anda kenang sampai akhir hayat. Di 10 malam terakhir ada suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari rumah kami, yaitu kami bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bangun malam membaca tadarus Al-Qur'an. Kami bangun malam salat tahajud, dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, keluasan rezeki, masalah-masalah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu dan jangan tinggalkan amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mungkin kita pernah mendengar 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah maghfirah, 10 malam ketiga adalah itqu minan nar. Mungkin ada beberapa ahli muhaddits menyampaikan fihi nazar, tetapi dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar. Wa fi kulli yaumin wa lailah yustajabu ad-du'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di setiap harinya, di setiap malamnya di bulan Ramadan, ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Dan ada beberapa di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di siang harinya dan di malam harinya doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Futihat abwaabus sama, kata baginda. Futihat abwaabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli ilmu menyampaikan futihat abwaabus sama artinya yanzilu rahmatullah. Semua rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini Pak, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan sampai lewat ya 10 malam Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, karena baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu memperhatikan di 10 malam Ramadan di bulan Ramadan ini. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa demikian? Kita sudah tahu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita mengharapkan
keberkahan dalam suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya dengan keagunganku kata Allah aku turunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, dan ini wadhi ittifaqul ulama bahwasanya inna anzalnahu adalah kalamullah, Al-Quran mushaf tersebut dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 ke langit pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Mungkin di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain sudah merayakan ya malam 17 Ramadan nuzulul Quran ya. Di malam ini beberapa pendapat ya. 17 Ramadan nuzulul Quran, Lailatul Qadar juga nuzulul Quran. Untuk menyikapi hal ini kita sepakat, ulama sepakat, Lailatul Qadar adalah nuzulul Quran dari langit ke-7 ke Baitul Izzah. Dari langit ke-7 ke langit pertama. Dan kapan turunnya dari langit pertama ke dunia? Turunnya ahli ilmu menyampaikan beberapa pendapat, yaitu di hari di mana perang Badar itu berlangsung, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di mana dua jamaah, jamaatul mukminin wa jamaatul furqan wa jamaatul kufar Quraisy bertemu di Badar, dan disebut momentum tersebut dengan perang Badar. Disitulah diturunkannya Al-Quran min sama'id dunya ila ad-dunya. Dan ittifaqul ulama, ayat yang pertama turun adalah suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan 10 malam terakhir ini karena ada sesuatu yang ingin dikejar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tetapi mungkin kita tidak paham maknanya. Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran pada malamnya. Jadi Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar adalah hari yang berkah, yang mana bila hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah di malam tersebut, maka pahalanya sama ia melakukan 1000 bulan. Apabila dikonversi, ia telah melakukan ibadah sebanyak 85 tahun. Siapa di sini yang sudah beribadah 85 tahun? Tidak. 100 tahun kita tidak ada, hari ini kita ada, 100 tahun ke depan niscaya kita juga tidak ada. Tetapi malam Lailatul Qadar ini bisa kita kejar manfaatnya, pahalanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala obral pahala, diobral. Mana hamba-hambaku yang ingin pahala 85 tahun, di mana mereka? Apakah mereka sibuk dengan dunianya? Apakah mereka sibuk dengan dagangannya? Dan ini mubah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dagangan, ini mubah. Tetapi ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menukarkan dunianya dan akhiratnya. Dia tukar dunianya demi akhiratnya di 10 malam terakhir ini, dan ini adalah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat beribadah, meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita semuanya. Dari qiyamul lailnya, dari baca Qur'annya, dari istighfarnya, semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, agar diberikan kemudahan untuk dapat beribadah, meningkatkan lagi kualitas ibadah semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.